Kabupaten Kebumen. Tepuk tangan untuk beliau. Dan pembicara kita yang ketiga, yang sangat luar biasa juga, beliau adalah Ibu Rika Kira dari MPSI Psikolog yang jauh sekali di Kalimantan. Tepuk tangan dan selamat pagi untuk Ibu Rika. Di zoomnya kurang jelas ya bro. Baiklah, peserta webinar yang berbahagia, untuk memperlancar acara seminar pada hari ini, maka kita akan bagi nanti menjadi 4 sesi, yaitu 3 sesi penyampaian materi oleh 3 pembicara dan juga 1 materi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan untuk peserta yang ada di Zoom atau di YouTube, silakan boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat di kolom chat yang dan nanti akan kita pilih untuk kita bacakan di sesi diskusi. Dan untuk peserta yang ada di pendopo nanti bisa menyiapkan pertanyaan dan diberikan secara langsung. Dan untuk sesi yang pertama, kami akan persilahkan kepada pakar kita, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. H.A. Budi Satrio MTes, yang akan menyampaikan tentang tantangan bidang di era revolusi industri 4.0 dalam memberikan pelayanan kesehatan primer. Kita sambut pembicara yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Dr. H.A. Budi Satrio MTes. Beliau pendidikan S1 tahun 1989 di UGM, dilanjutkan dengan S2 1999 juga di UGM, dan beliau juga pernah mengikuti pendidikan non formal tahun 2003 melalui Sokos Mahidol University of Thailand. Riwayat pekerjaan ini pas nggak kalau kayak gini nggak 90 sampai dengan 2001 nggak ada kemudian 2001 dari tadi default kayak gitu Pak. Mungkin timelinkku kayaknya mic yang 2008 sampai mic-nya dengan ini deh. 2010 menjadi Kayaknya ini direktur mic rumah pertama sakit yang Kebumen. diganti sebelum diganti sama 2010 Krista sampai kalau nggak salah. 2014 tadi ada Kepala satu Dinas mic Kesehatan yang diganti. Kabupaten Kebumen, dilanjutkan menjadi staf ahli Mungkin ini kayaknya. Tapi kemudian itu kepala posisi pelaksana kalau BPBD, kalau kita enggak kemudian Kepala aman, Dinas itu aman. Sosial dan PPKB tahun 2017 Terus, sampai dengan 2019. kami yang biasa Dan pakai dengan dari kominfo itu 2020 modelnya sampai analog, dengan jadi kami sekarang pakai beliau mixer. adalah Yang pakai ini kan sebagai shortcut ya Kepala Mas. Dinas Kesehatan Nggak Kabupaten pakai ini. Kebumen. Karena Beliau bisa adalah pakai mixer. pengalamannya. Oke. Analog lah. Iya, enggak paham. Analog. Makanya ini kalau niki masalah kita tahu kan aman, game ya termasuknya aman. Kok sekarang naik Budi Satrio tiba-tiba dan itu untuk menyampaikan paparan materi kurang lebih dalam waktu 30 menit. coba tak setting. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan berarti kayak gini deh. Mohon maaf, Ibu. Iya, Suara nih. Ibu, Mbak Siti. Terima kasih. Semangat. Mungkin dekat. Selamat malam disuruh Allah Subhanahu wa Nyala. Ta'ala atas kemenangannya kita diberi nikmat sehat dan sehat sehingga pada hari ini kita bisa bersambung bahasa dan di hari ulang tahun ini kita bisa melihat masa depan, kita melihat tadi tentunya adalah optimalisasi. Baik, saya selalu Bu, ini punya ibu titip nggak kelihatan. Ada di apa? Di apa? Ibu share itu ya? Saya screen. screen. Oh, iya. Karena materi kan. Iya, Bu. Jenengan Sebentar, Bu. yang itu yang Sebentar, Bu. ini. Jenengan Oh, ini materinya nanti ya? Ini materi PowerPoint-nya yang Oh. nanti disampaikan kan Iya. saya nge-share. Benar, Bu? Iya. Bentar. Ini monggo diatur di sebelah mananya. Kalau saya sih kayak gini tampilan ke saya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat atau barangkali buka, Atau mau dibikin slide yang dua begini, satu PowerPoint, tapi itu tulisannya kecil banget. Kecil banget. pada masa depan. Ya, di sana ada profesi kesehatan yang salah satu saya sudah sebutkan tadi yang diramakan akan hilang.
Alhamdulillah bidan itu bukan profesi aman sih, Bu, enggak sih? itu tepuk tangan Bentar ya. untuk bidan. Ya. Iya. Nggak apa-apa sih, Mas. Kayak gini aja nggak apa-apa. Iya. Nanti tinggal posisinya aman udah. Dia Bentar. Halo. Iya. Kemudian ketika bicara profesi sebelumnya ada Naikin, Mas. Hah? Naiknya, Bu. Ini baru profesi semua itu akan hilang. Enggak, suaranya, suara orangnya. Mengerjakan Apa jenenge suaranya? proses dan output tanpa ada fungsi Di volume kecerdasan mental, Sudah ada. tanpa fungsi kecerdasan Mbak minta tolong psikologis ke sini, kita. kalau misalnya Itu yang ini kan jadi slide, penting. kalau naik Nah, slide-nya mau ganti, salah minta satu tolong yang disampaikan. harus Karena beliau kan nggak dipertahankan lihat, di situ, beliau nggak lihat. yaitu kemampuan negosiasi, kemampuan untuk berkolaborasi itu harus dibangun. Kalau kita ngomong kan Bayangkan kita misalnya, ini kayak gitu, Bu, ini tadi. yang input proses itu, saya sebenarnya mau ngomong tapi nggak enak. Tuh. Itu Ya, kan ininya di yang bawah. paling parah misalnya kita contohkan adalah petugas kantor pos. Kita pakai ini aja ya. Kita benar nggak pakai kantor pos. Itu kan hanya dalam sekejap begitu ada Ini pos A, itunya begitu nanti ya, ada materinya, email, Bu, ya? itu kan langsung Materinya. collect. Oke. Ya, karena fungsi pemikirannya, fungsi kebijakan nggak ada, dia hanya tenaga. Begitu juga bidan. Kalau misalnya bidan tidak bisa berkomunikasi dengan pasien, maka dia akan hilang. Sebagai contoh, sekarang sudah ada robotic surgery. Ya, jadi artinya operasi mioma aja sekarang sudah dibantu robot. Di Indonesia sudah. Ya, lebih mahal memang, sekitar 150 juta, tetapi hampir pasti lukanya lebih baik karena robot itu sudah bisa mengukur ketebalan kulit sehingga Gimana? dia bisa langsung ketika menyobek itu tepat sekali, itu gambarannya. Setiap kali Ya. di sini nanti Kalau ganti lagi, ganti itu lagi, semua sudah gitu kan. terlaksana, maka fungsi bidan menjadi sangat menurun. Tetapi alhamdulillah fungsi Tinggal bidan dalam view-nya hal di ini kan pendekatan bisa itu di-zoom, tidak bisa karena digantikan ini robot. saya begini, karena Sekali ini lagi, kalau profesi yang yang kayak akan gini kan ada hilang yang itu posisinya profesi speaker yang view, hanya ada input yang proses minta secara datanya aja, boleh sederhana nggak? dan kemudian output. data ini di itu Ya. di Google Baik. Drive semuanya. Google Drive Sekarang semua ya? sebagai contoh yang Di materi. terbaru itu Saya tak buka dari sini. robot yang mau untuk buka dari sini? Coba maksudnya lansia. nanti ya, Mbak. Itu sudah. Itu apa PowerPoint? Saya sampaikan kelemahan robot Oh, adalah bahwa dia Ada yang tidak PDL. bisa ekspresi dan Masalahnya ini tadi. yang sifatnya Di dalam nurani. itu Tetapi kabelnya harus sekarang lewat sudah sini. diciptakan Ini jadi nggak kebagi. robot-robot yang khusus yang seperti itu sehingga dia bisa diskusi apapun. Yang luar biasa adalah sekarang ada namanya Dan AI anu atau ngapunten suaranya. artificial intelligence Suaranya yang dia robot itu bisa belajar sendiri. Ini yang luar biasa. Sehingga ketika robot diciptakan mungkin belum ngerti ilmu kebidanan. Semangat, makanya itu Tetapi suaranya karena itu sering diajak dan diskusi, dia menyerap ilmu Nah, dari tinggalnya Google suaranya di misalnya, atas itu. dia akan bisa Di bawah diskusi itu. apapun tentang kebidanan. Itu contoh yang sangat luar biasa di Tadi Bu Juni era nggak masuk. ke depan. Itu kenapa nggak jelasnya? Ini Era kan itu jelas. disebut era revolusi industri keempat. Ya. Tuh, nggak pakai masker kan? Baik, saya lanjutkan bahwa di era revolusi Tahan ya, Mbak. industri keempat, slide berikutnya ya, slide ya. Tapi sing setengah kok ini kok aslinya gangguan dong, Mbak. Sing pertama itu aslinya normal. Normal. Tantangan bahwa banyak hal yang sudah bisa Atau mungkin dilakukan karena oleh jarak mendekane robot kan di atau podium kan mesin jaraknya nggak sejajar artifisial mungkin. seperti itu yang tadi saya ceritakan. Yang kedua, tantangan Oh, ekonomi. pindah ini, Bu. Kita sudah melihat sendiri bagaimana pada waktu ada campersal, bidan-bidan kita, saya lihat sangat berjaya. Ya, saya senang. Ya, hampir semua rumah yang bagus di satu desa pasti rumah bidan. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya masih kapit atau ya, saya lupa. Ya, atau kepala dinas. Tapi yang baca jadi nggak Itu kelihatan, Pak. tantangan ekonomi dari Mending kayak gini aja pada tadi. waktu luar Ini biasa. share screen Ya. ketemunya jadinya Mungkin kayak gini Gunani nih. ngalami. Tuh. Yang kedua Jadinya share adalah screen. tantangan Share sosial. screen. Enak share screen apa Bagaimana ini? Karena foto pada lagi waktu aja, itu foto aja. Ini kayak gini share Kita screen kan otomatis masih di luar. ada Nih, kayak gini malah double. Oh, iya, iya, oke. Yang kayak tadi aja. Oke. Sangat luar Share biasa. screen aja ya. Bidan Iya. dalam waktu Udah, sekejap kayak gitu aja.
persalinan Ini di nanti kan kesehatan otomatis. sudah dengan tenaga kesehatan, tetapi Karena juga otomatis speaker kan timbul otomatis regulasi speaker baru, otomatis pasti muncul di atas. Iya, Bu. tantangan regulasi baru harus di Paskes. Nah itu yang sebentar, Bu. yang tadi saya katakan Kopi. yang terakhir itu adalah aturan dan politis, itu yang kadang-kadang diombang-ambingkan. Kita sudah lagi seneng-senengnya ada jam persal, seneng-senengnya buka praktek, sekarang banyak hal. Tapi bukan apa-apa, itu memang tantangan yang harus kita hadapi. Dulu D3, bahkan dulu masih sebelum D3 ada lagi ya, itu sudah menolong persalinan dengan luar biasa. Sekarang D3 pun nggak cukup. Itu tantangan yang harus diikuti, mau tidak mau ya. Tidak, Pak. Perubahan Ini itu belum. tidak bisa dilawan, Oh iya, tetapi lalu harus kita cluster. diadaptasi dan kita ikuti. Ya. Kemudian yang lain, tantangan yang lain. Next. Ininya masih ini kan belum diganti. Ya. Oh, orang Kemarin aja. ada Orang aja. Era revolusi industri keempat. Orang aja. Ya. Jadi sampai sekarang itu Oh ya, oke. zaman atau mungkin di industri atau di teknologi dibagi 4 era. Era pertama itu ketika muncul James Watt ya, yang menciptakan uang itu tahun 1700-an. Pada waktu itu semua sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Dengan adanya menciptakan mesin uang, semua berubah. Ya, tenaga manusia semua diganti mesin uang. Itu di era industri 1. Dampaknya apa? Luar biasa. Penghasilan pengusaha semua meningkat sampai 6 kali karena semua berubah. Itu yang perubahan yang sangat berpengaruh. Kemudian masuk pada era industri kedua itu tahun 1800-an, itu sudah mulai munculnya listrik. Ya, listrik, semua alat pakai listrik, itu lebih heboh lagi. Ya, di sana sudah mulai keluar TV dan sebagainya. Itu di era itu TV, handphone semua sudah muncul ya. Dari radio semuanya muncul di era itu. Itu juga sangat luar biasa pengaruhnya. Dan yang berikutnya 1900 barangkali kita sudah mulai mengenal internet. Itu era industri 3. Semua sudah pakai internet. Tetapi pada waktu itu ketika ngirim data tidak flash disk, ya kan? Ketika apa-apa, jadi internet relatif belum dipakai secara komprehensif. Dan sekarang itu yang luar biasa, itu datanya sangat luar biasa. Tadi saya baca, kalau data di dunia dikumpulkan terus dimasukkan ke CD, maka CD-nya ditumpuk itu bisa jumlahnya dari bumi ke bulan bolak-balik. Iya. Berarti nanti ada Saking tanya jawab ya. luar biasa Iya, data. Pak. Jadi bisa dibayangkan kalau era industri keempat tidak masuk, maka kita di rumah kita pun akan terkumpul data banyak sekali. Coba kita lihat, ijazah itu sudah banyak sekali, SKSK banyak sekali. Itu baru 1 orang, belum lagi data macam-macam. Nah, itu sampai sudah dihitung tebalnya CD itu untuk kapasitas menyimpan sekian tera atau sekian triliun tera, baik, maka cukup untuk ganjil bulan ini bulan 2 kali. Ini yang luar biasa. Artinya kita sudah sangat tergantung pada data. Nah, alhamdulillah muncul yang sekarang itu adalah yang sistem komputer yang luar biasa yang bisa mengolah data, namanya big data. Jadi orang bisa bekerja dengan banyak sekali data, ngambilnya gampang. Itu yang era industri keempat. Ya, saya ceritakan itu karena untuk membayangkan tadi bahwa pada saatnya itu peran bidan itu akan sangat berkurang. Nah, pada saat itulah kita harus mengadaptasi diri, barangkali menjadi konselor yang tidak bisa digantikan oleh komputer dan robot, kemudian jadi orang yang mendekati, yang memberi nasihat, orang yang memberi support, itulah fungsi bidan. Ya. Baik, saya bayangkan, saya jelaskan sedikit. Di sana itu sekarang industri keempat ini sudah muncul misalnya yang betul-betul semuanya otomatis. Tesla kan sudah ada, Mercy dan BMW sudah nggak perlu pakai supir. Ya, jadi cuma memang untuk pengaman, supirnya harus duduk di tempat supir. Tetapi dia duduk atau tidur pun nggak masalah, karena sudah dimasukkan koordinatnya. Oh, tadi yang Nanti rame ngetik ada sampai. barista ya.
Ya kanan kiri sudah pasang kamera sehingga ketika ada mobil yang mendekati dia akan belok, ketika ada yang nabrak dia akan ngerem. Itu. Jadi supir yang begitu pekerjaan sulit aja bisa digantikan karena tadi hanya input proses sedikit belok kanan belok kiri maju mundur itu supir kan hanya itu toh. Terus kemudian keluarnya adalah sampai tujuan. Nah itu yang bisa digantikan. Ya. Yang kemudian lagi kalau kita dulu bicara printer bagus-bagusan pixel di era SD4 sekarang printernya sudah 4 dimensi atau 3 dimensi. Jadi sudah bentuk patung. Ya itu sudah mulai diproduksi tapi memang belum produksi massal. Itu gambaran yang harus kita hadapi yang akan menjadi tantangan kita. Next. Ya, saya pikir ini sudah tadi saya ceritakan yang industri 1, 2, 3, 4 sudah saya ceritakan. Ya. Nah, sedikit saya tambahkan. Salah satu identitas atau gejala atau tanda di era industri revolusi keempat adalah yang dikatakan IoT, Internet of Things. Jadi sekarang itu barang-barang kita itu sudah bisa komunikasi antar alat. Sebagai contoh, handphone ibu yang ada internetnya hilang, kita atau saya bisa cari posisi di mana. Karena internetnya itu atau handphone itu sudah cerita ke Google mencari gitu. Itu kemarin sudah saya praktekkan. Kira-kira baterainya masih nyala nggak? Masih. Saya lacak, alamat emailnya apa? Lacak di daerah situ gitu. Terus kemudian saya sendiri hilang. Saya pikir di rumah makan, saya cari pakai aplikasi, bukan aplikasi sebenarnya, di Google aja. Terus nanti ketemu titik-titik ternyata di bawah jok mobil gitu. Jadi sekarang boleh dicoba dihilangkan aja, kita cari bisa. Itu yang namanya IoT. Semua alat kita saling berkomunikasi sendiri. Itu tinggal kita koneksikan. Itu ya. Contoh IoT adalah sekarang jam tangan itu sudah merekam kegiatan kita sudah jalan berapa kilokalori yang dihabiskan, itu sudah di jam tangan kita. Ya, banyak sekali yang sudah luar biasa alat-alat kita. Nah, kalau bidan itu tidak mempelajari atau tidak siap itu, nanti saya takut sedikit tertinggal dan direbut oleh profesi lain. Sehingga saya cerita ini bukan cerita yang luar biasa, tetapi mari belajar. Salah satu adalah ya kita pasang SIM KIA. Bayangkan kalau misalnya saya belum pakai itu, mau cari ibu Ristri aja saya harus nelpon kemana-mana. Ya, sekarang tadi saya minta Mbak Evi tolong saya minta data Resti Desa Karangbolong. Saya mau ke sana. Itu. Ternyata saya sekarang tahu bahwa di sana ada 8 tadi ya. Gitu. Itu contoh-contoh era kemajuan. Nah, kalau ini SIM KIA tidak didukung, ya lari termasuk era-era yang tertinggal itu saya repot sekali. Ya, sehingga siapapun yang namanya bidang kebumen harus menguasai SIM KIA. Jangan bicara saya nggak bisa komputer, jangan bicara apa, kan bisa main HP. Kalau bisa main HP berarti sudah bisa. Itu yang ingin ya. Baik, saya lanjutkan. Ya sedikit ada saya sampaikan tadi kan ada yang merasa, oh saya kan sudah lanjut kan saya, mohon maaf Mbak yang slide yang panah itu bisa selesai itu Mbak. Ya itu betul. Ya, di era industri itu memang kita sampai poin 4 ya, 4.0, 4.0. Ya, saya kalau ngomong campuran kebumen. Tetapi di sosial itu kita bagi jadi 5. Kita ingat bahwa yang di kebakaran hutan itu sebetulnya sosial soal derajat yang pertama. Orang pada waktu itu hanya berburu binatang untuk makan, dikumpulkan untuk makan. Terus masuk pada era orang mau menanam, jadi persiapan untuk masa depan, itu era agriculture. Terus kemudian sudah mulai bekerja di industri, dan yang di sekarang kita sudah sangat cerdas, semuanya sudah dalam pegangan tangan. Ya, tapi repotnya yang saya sering katakan, sekarang kompetisinya tidak jelas. Ya, kalau saya contohkan, yang sering saya contohkan adalah hotel. Dulu hotel berkompetisi dengan hotel,
sekarang hotel berkompetisi dengan, mohon maaf, penyedia makanan online gitu. Sehingga sekarang lihat aja, hotel banyak yang memberi pelayanan tanpa request karena dia bisa murah dan orang yang tinggal itu bisa makan lebih sesuai dengan keinginannya. Itu gambaran bahwa lucu sekarang hotel berkompetisi dengan bukan hotel. Contoh lagi misalnya perubahan bisnis taksi, dulu berkompetisi dengan sesama bisnis, sekarang berkompetisi dengan masyarakat karena semua orang boleh punya bisnis taksi dengan sebagai taksi online. Itu luar biasa kompetisinya. Nah, sekali lagi saya ulang lagi, bidan harus siap itu. Tidak cukup berpikir bidan yang tetangga sebelah itu merebuti pasien itu, tidak cukup itu. Ya. Kemarin saya supervisi gitu loh, dikasihkan Mbak. Itu kok bidan tetangga saya ngambil pasien. Padahal nanti kalau persalinan pas dia pergi saya ketemuan, padahal agensinya ke tetangga sebelah. Gitu. Enggak, maksudnya solokan kabel kamera kan terputar. Jadi mau mengisar, mungkin kan anak pin nang itu makanya terputar terbalikan jalan. Mau kan mau narik mengisar ke jalan narik mundur lagi untuk bisa bersaing. Next, yang gambar itu juga jadi saya ceritakan. Yang gambar kita akan gajah ini itu. lagi misalkan masalah itu ya. Di era society 5.0 itu tadi juga sudah saya ceritakan, sekarang itu kesehatan sudah bisa diramalkan. Pertama kan sekarang handphone kita bisa digunakan sebagai laboratorium. Nanti saya contohkan gambarnya. Lansia sekarang sudah cukup ditunggangi oleh robot yang bisa mendengar, yang bisa mengangkat dan sebagainya. Kemudian makanan sekarang sangat sedikit empasnya boleh dibilang. Itu di daur ulang terus. Itu gambaran-gambaran di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan karena semakin hari semakin sulit. Saya lupa tadi. Contohnya sekarang perusahaan angkutan dulu bis bersaing dengan bis, sekarang bis bersaing dengan kereta, dan sekarang kereta bersaing dengan pesawat dan mobil dengan pesawat. Itu seperti itu. Ya, ketika kita bicara kereta api cepat, sekarang ada namanya yang diperlukan. Jadi keretanya seperti loncat juga dari Jakarta Surabaya bisa 1 jam sampai karena saking cepatnya seperti itu. Mudah-mudahan kita ngalami aja. Gitu. Ya, jadi tadi saya katakan era sekarang itu kita bicara big data sehingga bekerja dengan data yang sangat banyak, tetapi ngambilnya gampang. Ya, yang tadi saya contohkan, Cynthia, bayangkan aja kalau saya seluruh ngumpulin data berapa CD, ketika golek tanggal. Tetapi dengan hasil dia saya tinggal ketik Karangolo, Kecamatan Buayan. Nah, sudah cukup. Sudah cuma handphone lagi. Ya itu kita contohnya. pengguna kayak gini ngetik-ngetik sini mau Artificial intelligence itu kecerdasan buatan yang biasa-biasaan kayak gitu. robot pun Sama sekarang hobi. bisa Makanya kalau bisa zaman sekarang belajar di sendiri. apa, Sehingga bisa mungkin ketika orang tuanya dia juga robot sering diajak diskusi, sering suruh baca, dia tambah pintar. Itu yang luar biasa. Yang kemudian cloud itu yang ini saya segera ceritakan. Kita sekarang bekerja, datanya di mana sih? Datanya di awan yang tidak jelas. Ya, itu cloud. Mobile health itu sekarang contohnya tadi saya katakan sekarang kalau handphone juga yang misalnya sudah bisa periksa kesehatan kita. Kemudian wearable gadget adalah alat-alat yang bisa kita pakai untuk memantau. Ini bukan foto di luar negeri, ini foto rumah sakit di Jakarta. Sehingga dokter bedahnya itu di dalam monitor pakai tangan-tangan robot, perawatnya masih ada yang bantu. Ya. Jadi kalau misalnya operasi jantung itu tidak pakai gergaji karena selain pesonya sudah pakai laser, dia presisi sekali. Dia cukup jarukan jarum, dia akan mendeteksi dalamnya dari dada itu sehingga tahu ketebalan tuangnya. Ketika motong dia pasti presisi sekali. Ya, dijamin lukanya sedikit dan kesembuhannya lebih baik. Ini di Jakarta. Ini contoh-contoh yang lain tentang bagaimana era ini yang perempuan yang pakai bandana itu mesin EEG untuk merekam yang dulu di rumah sakit alatnya banyak.
Sekarang seperti kayak bandana saja, kita tahu bahwa kita barangkali kena penderita epilepsi apa enggak sudah bisa terdeteksi seperti itu. Untuk menghitung kekuatan paru kita, sudah bisa pakai seperti itu. Terus kemudian EKG aja sudah pakai handphone sudah. Ya, ada, ditempelkan saja. Ini sama, ini yang bayi itu ditaruhkan handphone saja. Nah, nanti dia akan mengirim data ke orang tuanya bahwa ini bangun, ini ngompol, ini apa sudah terkirim semuanya. Ini kita lihat gula darah aja bisa diperiksa. Ya, ini yang luar biasa adalah bahwa dampaknya. Yang pertama ada profesi yang hilang. Mohon maaf, ini saya contohkan yang tidak baik. Samantha itu sekarang Bapak dikasih nama. Samantha itu diciptakan menjadi istri. Dia mohon maaf sudah mulai dijual bebas. Ya, sehingga di Jepang itu banyak orang yang gak nikah. Cukup beli Samantha aja, wajahnya bisa minta yang seperti siapa gitu, bisa. Ya. Dan baiknya katanya, mohon maaf ini sekali lagi saya ngomong karena aspek ilmu ya, prostitusi akan menurun. Ini yang luar biasa. Orang ngapain itu yang ini bisa milih wajahnya, kekuatannya nggak pernah capek, ya luar biasa ini. Iya, nggak pernah mengeluh, ekspresinya bisa disetel, mau model jerit-jerit apa model diam bisa. Oh, maaf saya sedikit model. Ini sama kayak yang diciptakan untuk sebagai perempuan itu. Ada lagi yang diciptakan untuk diskusi yang kemarin datang ke Indonesia, ya dikasih nama, aduh saya lupa terus itu, ya. Kemudian yang tadi saya katakan sekitar 23 juta profesi akan hilang nantinya, pelan tapi pasti akan hilang. Tetapi alhamdulillah akan tercipta 46 juta pekerjaan baru yang berbeda. Sehingga memang kita harus belajar dan pinter-pinter memprediksi, karena kita nanti bisa menciptakan pekerjaan baru yang bisa kita sukses di sana. Nah, kemudian tadi Sofia itu perempuan karir yang bisa diajak diskusi apapun. Dia bisa diajak ngomong tentang cinta misalnya. Kamu bisa nggak merasakan cinta gitu. Ekspresinya udah bagus sekali. Saya filmnya nggak setelah waktunya nggak cukup. Dia sudah ekspresinya bagus. Dia mendeteksi kalau orang diajak ngomong ke kanan dia akan ke kanan. Marah dia bisa, ekspresinya marah dia bisa gitu, seperti itu. Yang Sofia ini sementara dikatakan robot humanoid itu yang terbaik, sementara itu untuk segi ilmu itu Sofia. Tetapi yang untuk sebagai perempuan itu Samantha, ada beberapa yang juga harmoni juga diciptakan itu. Jadi memang ada namanya. Ya. Kemudian yang saya sampaikan adalah jadi bidan itu harus mulai bermain di prokes agar tetap terjalin hubungan antar manusia itu dekat. Ya itu yang PR kita. Jadi saya betul-betul mengajak bidan-bidan semua. Tadi sudah katakan sebagai konsultan, sebagai teman, sebagai profesor. Itu yang betul-betul saya harapkan bidan Sak Kebumen itu betul-betul orang-orang bisa bicara sebagai prokes. Saya kasih contoh bagaimana seorang prokes yang sukses. Ini silakan buka di YouTube bidan kita. Produksi CD-nya, filmnya itu sudah 500 lebih. Viewernya banyak sekali, terus kemudian subscriber banyak sekali. Dan yang lebih hebat lagi, dia juga sudah membuka toko online khusus bidan yang konsultan kesehatan. Jadi saya itu bayangkan seperti apa penghasilannya. Pernah bayangkan nggak penghasilan seorang YouTuber yang sekarang berapa juta sebulan? Banyak. Iya. Yang tertinggi di Indonesia itu Baim, suaminya Paula itu 20
miliar sebulan. Ya, Raffi Ahmad 7 miliar sebulan. Jadi ini pun sudah mendekati seorang bidan. Ya. Lalu kita lihat produksinya ya. Tuh. Ini ada 500 produksi yang dia bikin. Padahal itu bidan kita bisa. Kan pekerjaan rutin. Ya, pekerjaan rutin. Misalnya mengatasi sakit boyok atau low back pain setelah persalinan, dia bukan videonya. Ya, mengatasi persalinan sulit, senam, itu dia bikin semua. Silakan buka itu, silakan ditiru, saya harapkan ditiru, sehingga nanti ada transfer knowledge, ya, dan kemudian ada transfer uang. Itu saya harapkan begitu, sehingga bidan kita tidak khawatir dengan finansialnya karena sudah ada yang ngurusi, ya, itu dari YouTube. Ya. Ya, apa yang harus yang fungsi dari tadi revolusi 4.0 itu di sini, tapi saya lewatkan saja. Nah, kompetensi bidan apa yang minimal dimiliki seperti yang tadi saya sampaikan, yang tidak akan tergantikan. Yang pertama pasti sebagai bidan, sebagai anggota organisasi profesi pasti punya kompetensi tentang skill kebidanan, itu harus dimiliki. Ya, jangan sampai tadi saya katakan nanti kalah sama robot yang lebih presisi misalnya. Sekarang robot itu sudah bisa mendeteksi panggulnya seperti apa, letak kepalanya seperti apa, jadi dia sudah bisa memprediksi ini akan mengalami kesulitan apa enggak. Sementara bidan belum. Ya, kita masih coba-coba. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua adalah profesionalitas, artinya bisa bekerja mandiri dan bisa mengambil keputusan mandiri, tapi juga bisa bekerja sama dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Yang saya harapkan tadi adalah humanisme. Bidan itu melayani orang ibu hamil dan sebagainya itu betul dengan hati, seperti yang tadi dinyanyikan di himne kita tadi nyanyi bersama. Kemudian next adalah skill yang harus kita punyai, ya, yang saya loncat-loncat tadi adalah negosiasi. Kelemahan komputer, robot itu negosiasinya nggak ada, tetapi sedang disempurnakan terus. Kemudian kemampuan kreatif harus dikembangkan. Kita harus kreatif karena ya, ini slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan pemikiran untuk berjalan di masa datang. Mohon maaf segala kekurangan. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan applause yang luar biasa untuk Dr. Budi Satrio dan peserta webinar yang luar biasa. Selanjutnya kita akan panggil pembicara yang kedua kita. Beliau adalah praktisi dalam dunia kebidanan. Kita panggil Dr. Nurdiana Sari Dewi, SPOG. Berikan tepuk tangan yang mulia. Dia akan menyampaikan materi tentang optimalisasi pelayanan KIAKB dan Kespro pada masa pandemi di fasilitas pelayanan kesehatan premium. Iya. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum sampai dari beliau. Nama Dr. Nurdiana Sari Dewi, SPOG. Beliau beralamat di Jalan Hakim Sardi nomor 2 Kebumen. Dan saat ini beliau bekerja di RSUD Dr. Sudirman Kebumen dengan riwayat pendidikan S1 pendidikan dokter di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2005. Dan S2 untuk spesialis di Universitas Gadjah Mada tahun 2013.
Saat ini beliau dikaruniai 3 anak, yaitu 1 putri dan 2 putra. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Diana, dan kita berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada hari sebagai kita bisa berkumpul di pendopo dalam acara hari ulang tahun ini, di mana pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang masa-masa kesehatan tentang pelayanan kebidanan, di mana kebidanan merupakan garda terdepan untuk keselamatan para ibu hamil, nifas, KBD, dan reproduksi. Karena pelayanan ini sangat berperan penting dalam proses atau berperan dalam SPIS ya dok ya. Jadi salah satu target kita pada tahun Ini suara pandangan pun enak. 2020 Iya. akan kematian ibu 2010 di angka 30. Sedangkan pada kenyataannya kita masih tinggi ya dok, di ASEAN malah menduduki peringkat ketiga. Itu masih sekitar 305 sampai 100.000 kelahiran hidup. Pertama saja. Optimalisasi peran bidan pada pelayanan kesehatan HIA dan KB dalam mendukung penguatan pelayanan Nah, ya Bu. dunia. Dari tadi jane ya Bu. Karena tahu tugas seorang bidan ya, yaitu sebagai tenaga kesehatan konvensional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, di mana peran bidan sangat penting untuk menyiapkan kesehatan fisik dan mental para ibu hamil, menyusui. Tapi kan kita tadi takut ada itu masih jatuh. Enggak udah gitu. Bidan juga merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bisa melakukan praktek pelayanan langsung kepada pasien, khususnya pelayanan Ini mantap sekali kamu. di mana praktek kebidanan di Indonesia telah Kabelnya ya Mas tadi kembali lagi ke colokan yang betul ya. Colokan di sananya. 2019. Kemarin nyebutnya di bawah, jadi nggak ketarik ke bawah kan itu kabelnya. Oh. Itu tadi tak putar dari atas ke bawah, jadi kan nariknya ke atas ya. Pelimpahan wewenang, di mana bidan berwenang mendapat pelimpahan wewenang dari dokter yang bersifat mandat maupun delegatif. Jadi bidan merupakan pengalaman kolaborasi seorang dokter, Guys, siap-siap apa Mbak? ya. Jadi Habis ini apa lagi Bu? Ada Ya udah ini Bu Rika yang dari luar itu, psikolog yang ya? tadi yang psikolog itu. Udah join belum? Udah, tadi udah dijadiin itu kok. Enggak, udah jadi Udah jadi panelis sudah? Udah. Oh, belum join videonya ya? Videonya belum join, nanti biar videonya join. misalkan bidan dapat melakukan pelayanan di luar Ini sih pakai Zoom apa Mas? Kok pengaturannya begitu biasanya kan kalau kita itu pengaturannya Itu kalau paketannya yang ngurus Sojol. kan dibikin video. Nah, ini cuma nampilin yang panelis itu. Oh. Itu juga nggak ada yang aktif juga kan yang tadi. tahun 2019, di mana bidan bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga Yang terbaru. Meningkatkan pelayanan tentunya si bidan kita bisa memperhatikan, mendampingi ya ibu hamil bersalin ya, anak-anak pada ibu hamil
bayi. Kemudian kita bisa memberikan konseling gizi tentang makanan sehat, IMD, nutrisi, kemudian melakukan tata laksana pada ibu hamil yang dengan masalah tertentu. Misalkan ibu hamil lanina, kita bisa laksana dengan baik. Kalau perlu kita bisa konsultasi ke ahli gizi. Kemudian peningkatan KIR pada ibu salin, kita bisa memastikan dilaksanakan IMD selama 1 jam pada setiap ibu bersalin. Fungsi IMD di sini tentu sangat penting, yaitu untuk meningkatkan imunitas bayi, untuk merangsang produksi ASI, jadi sangat penting perannya. Kemudian memberikan konseling menyusui untuk belasan ASI itu selama 6 bulan. Dan itu juga bisa memberikan konseling kayak pembuatan yang memberikan ASI yang baik dan cukup, dan ASI yang dilanjutkan hingga 2 tahun. Kemudian bisa melakukan konseling gizi tentang makanan sehat untuk gizi. Karena pendekatan pada anak-anak usia 0 sampai 23 bulan, anak bisa diisi sama IMD, kemudian suplementasi seperti vitamin A setiap 6 bulan, kemudian kita lakukan pemantauan dan evaluasi sebelum seperti 6 bulan, sampai ASI yang baik, dan ASI diberikan sampai usia 2 tahun. Dan jangan lupa kita harus memantau tumbuh kembangnya secara rutin, imunisasi dasar, dan kita tata laksana anak yang dengan kurus atau dengan stunting, ya kita harus perhatikan agar stunting itu tidak berkelanjutan, ya. Kalau sudah kronis bisa menimbulkan efek jangka panjang yang akan mempengaruhi kecerdasan, pertumbuhan otak, ya, akan terjadi penyakit degeneratif di usia selanjutnya, di usia yang tua. Nah, kemudian dari kepala BKKBN sendiri, ya, angka kematian ibu dan bayi itu masih tinggi. Ini Bapak Ahtowadoyo itu kemarin pembimbing saya waktu tesis, ya Dok, ya. Jadi itu beliau sempat waktu saya sekolah merupakan pembimbing tesis saya. Kemudian di Indonesia kematian ibu itu masih tinggi, yaitu dari 305, sedangkan kematian bayinya sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian pemerintah memiliki target nih untuk menekan angka kematian menjadi 183 pada tahun 2024. Pada tahun 2030 kita punya target harus di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, untuk itu kita harus berupaya kuat, berupaya sungguh-sungguh biar angka itu tercapai. Cuma kayaknya masih berat, ya Bu, soalnya melihat dari banyak faktor, ya. Jadi masalah-masalah itu masih banyak, terutama masalah sosial ekonomi, pendidikan, itu yang sangat mempengaruhi kematian ibu dan bayinya. Nah, pemerintah saat ini juga sudah berupaya untuk melakukan perbaikan gizi pada anak-anak untuk pencegahan stunting, karena stunting ini merupakan merupakan kasus yang masih banyak terjadi di Indonesia, sekitar 20%, di mana itu merupakan atau bisa disebabkan dari kontinuasi yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari pembentukan janin sampai bawah 2 tahun, di mana pada usia tersebut merupakan periode emas yang harus betul kita perhatikan sungguh-sungguh, di mana banyak faktor yang mempengaruhi, ya, adanya gizi buruk, infeksi berulang, dan faktor lingkungan itu sangat berperan dalam kejadian stunting tersebut. Anak-anak yang definisikan terhambat gizinya jika tinggi badan mereka terhadap usia lebih dari 2 defisiensi standar di bawah median standar pertumbuhan anak WHO. Nah, ini, ya, penyebab stunting sendiri ada faktor lingkungan dan genetik, di mana faktor lingkungan
nutrisi ya, dari isinya, dari lingkungan yang bersih, kemudian dari nutrisi. Selain itu faktor infeksi juga sangat berperan ya. Sering terjadi infeksi kronis pada lingkungan yang jelek ya, lingkungan yang kotor. Ada banyak penyakit kronis yang tidak disembuhkan dengan total akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti keringan, TBC, itu akan mempengaruhi kesehatan si tersebut. Tapi di Indonesia menurut situs kesehatan pada tahun 2019 masih tinggi, yaitu sekitar 27,7%. Nah, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Inilah di sini peran kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan. Kita bisa mengedukasi ibu hamil untuk memenuhi standar gizi selama hamil ya, dimulai dari kehamilan. Jadi nutrisi sangat penting. Kemudian pemeriksaan kehamilan secara teratur, menghindari asap rokok. Kemudian kita bisa menyediakan menu yang sehat dan seimbang, asupan gizi, asam folat dan studium, dimana sangat penting untuk pertumbuhan sel. Kemudian pada anak juga bisa dilakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan. Setiap bulan bisa ketika anak itu berusia 0 sampai 12 bulan. Kemudian setiap 3 bulan ketika anak usia berusia 1 sampai 3 tahun. Setiap 6 bulan sampai anak itu berusia 3 sampai 6 tahun ya. Selanjutnya setiap tahun ketika anak itu berusia 6 sampai 18 tahun. Jadi kalau definisi WHO itu anak-anak itu sampai usia 18 tahun. Kemudian kita bisa memberikan ASI eksklusif sampai anak usia 6 bulan dan pemberian MPASI yang memadai. Kemudian anak-anak juga bisa mengikuti program imunisasi, terutama imunisasi dasar. Nah, hal yang setidaknya bisa mencegah stunting. Nah, dari penyebab kematian ibu ya, di sini masih banyak yang disebabkan karena gangguan hipertensi dan perdarahan. Jadi sekitar kira-kira 70% penyebabnya masih karena gangguan hipertensi dan perdarahan obstetrik ya. Nah, ini kalau dari angka kematian ibu di negara ASEAN, Indonesia itu masih menduduki peringkat ketiga setelah Myanmar dan Laos ya. Nah, jadi kita harus prihatin, masih banyak terjadi angka kematian ibu yang seharusnya itu angka kematian ibu bisa dicegah atau safe motherhood ya, di mana ibu itu tidak berhak meninggal selama kehamilan, persalinan dan masa nifasnya. Nah, ini kematian ibu di Indonesia masih tinggi, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, dimana padahal sejak adanya BPJS ya mungkin pembiayaannya bisa lebih bagus, seharusnya kematian ibu bisa turun. Tapi kenyataannya kita masih tetap di atas target. Kemudian dari jurnal kesehatan reproduksi mengenai tingginya angka kematian ibu mendapati faktor sosial, ekonomi dan budaya memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku persalinan. Jadi memang angka kematian ibu yang tinggi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana pendapatan yang rendah biasanya memang akan meningkatkan kematian ibu ya. Untuk budaya, ada suatu budaya yang kalau anak perempuan itu dilamar mungkin masih muda baru segera diterima.
mana usia muda tersebut merupakan faktor risiko untuk terjadinya komplikasi kehamilan bersama dari anak. Sehingga anak-anak ini juga akan meninggal. Sekarang juga menunjukkan bahwa 60% remaja putri mengalami anemia. Ini karena si remaja tersebut karena belum paham tentang kesehatan, jadi mereka tidak tahu makanan konsumsi, gizi yang bagaimana ya. Jadi remaja itu sampai ya memang harus kita mulai ngaktifin video apa konseling, terancam, ya itu yang berfungsi Kalau audionya tapi untuk gimana? menurunkan anak-anak ini juga. Nah, salah satu sekarang strategi digital ini adalah kontrasepsi, sehingga dengan pemakaian kontrasepsi secara tidak langsung akan menjalankan kehamilan, dua anak cukup, kemungkinan akan kematian ibu dan bayi bisa ditekan karena dengan atur jarak, dengan anak yang program pasti gizinya akan lebih bagus dan kualitas anak akan semakin baik. Ya, Kepala Bidang juga mengharapkan bahwa semua rumah sakit harusnya berkomitmen ketika melahirkan di rumah sakit si ibu pulang sudah menggunakan kontrasepsi. Ini merupakan salah satu cara bagaimana kita mengedukasi si ibu hamil itu kita melakukan kontrasepsi setelah bersalin. Ya, jadi sebisa mungkin untuk ANC kita harus sudah melakukan konseling, karena kalau kita belum melakukan konseling apalagi sudah terjadi kesakitan dan konseling nanti dia tidak fokus dulu ya, jadi udah lupa. Jadi kita sebaiknya melakukan konseling tadi itu waktu ANC. Oh ya. Kesehatan juga berkait yaitu kayak transportasi, meningkatkan buat nafas dan hujan, dimana penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa mendeteksi secara dini dan mengenali tanda bahaya yang bisa membahayakan ibu dan bayi. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan begitu banyak ibu hamil, anak-anak dilahirkan, kualitas si anak yang dilahirkan tidak bagus, maka yang terjadi juga kualitas anak-anak kita, generasi penerus kita tidak terlalu bagus kualitasnya. Jadi seperti yang tadi Bila Babon harapkan untuk menekan kematian ibu dan untuk menekan bayi, memang perlu kita lakukan KB. Nah, ini kalau masalah komunitas ya di era sekarang 6 kali ya Bu, menurut buku KIA 2 kali trimester 1 kali trimester 2 dan 3 kali di trimester 3. Jadi paling tidak 1 kali di trimester awal itu harus dilakukan oleh dokter, karena di situ akan dilakukan pemeriksaan secara generalis dari kepala, tapi untuk mengetahui apakah dia itu kehamilan ketika kontrolnya itu tetap di bidan atau di tingkat lanjut atau harus dirujuk ke SLE. Jadi harus dilakukan pemeriksaan generalis paling tidak 1 kali di trimester 1 ya. Bisa dokter umum bisa. Kemudian di trimester 2 itu opsional bisa oleh tidak ya untuk mengetahui kelainan genetik, untuk mengetahui kelainan bawaan itu di trimester 2. Sedangkan di trimester 3 itu harus juga diperiksa oleh dokter karena untuk mengetahui untuk tahu diagnosis, sehingga kita bisa memplanning apakah si ibu hamil itu bisa bersalin di fase ya atau di fase lanjut. Jadi di trimester 3
kunjungan pertama untuk mengadakan komunikasi medik. Kemudian yang kedua, membuat rekomendasi dari pemeriksaan kehamilan. Ketiga, konseling dan pelayanan KB termasuk kemudian kegiatan ANSI yang keempat adalah konsultasi gizi pada kehamilan. Kemudian konsultasi konseling bagi yang merokok, Jadi aku konseling juga pakai tapi orang iso. Bu, yang pegang website siapa, Bu? Yang pegang website Iya. apa IPI? Iya. Ya kan ada kontennya masing-masing. Oh, udah ada ya. Oh, gambarnya lupa, sering nggak diupload. Yang mana? Oh, Enggak, gambar apa? Gambar penunjukan itu loh. Picture image. oh kan belum diajari itu. Udah, bolak-balik. Yang penunjukan yang mana? Gambar penunjukan nih. Mana? Oh, artikel suratan. Gambar penunjuk atas ya? Iya, yang utama. Ini satu. Nah, ini kan. Oh, itu nggak dijadiin gambar utama, Mbak. Iya, apa gambar rekan, ada gambar rekan bisa pakai gambar apa? Gambar apa namanya? Ya, itu yang Bannernya bikin siapa? Kusuma Stuti. kan Ibu. Iya, gambarku kayaknya Gambarnya lupa, Bu. dan Umi Komar, Iya. Umi Komar. Ini. deh. Aduh, Tergantung datanya yang bikin itu. semua di ini. Orang enak ya gambarnya ya. Passwordnya apa ya? Ini. Nah, ini kalau ini pengumuman ini nanti beda. Kalau ini kan informasi kalau nggak salah. Sebentar. Kalau kegiatan ini berarti hari hanya. Jadi kalau kegiatan itu lebih ke arah aktualisasi dari pengumuman biasanya kan. Saya katakanlah kalau pengumuman misalnya hari Minggu esok akan diadakan webinar IP dengan pembicaraan kan informasinya seperti itu. Nah, kalau kegiatan itu nanti yang isinya ya aktualisasi dari pengumuman yang sudah itu. Itu dihapus, Mas. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Ini jadi ini nanti dibuat pengumuman aja. Nanti tak dibuatkan jadi pengumuman. Terus ini nanti kan ada kegiatan kan ada artikelnya tuh biasanya. Nah, ini baru dikasih nanti foto-foto kegiatan artikel. Gitu. Nah, Aku nggak bisa ada kayak gini ya. ada gambarnya. Itu di bawah, Bu. Saya Si aku kayak gini bahasa gede kan udah. udah paling kenceng. tersebut ya. Nah, Kalau normal, bagus, fisiologis, kita bisa di NKP. Kalau sudah kombinasi obstetrik, kita bisa di SRPL yang connect. Kalau kombinasi medis, jantung, pelayanan ginjal, yang tadi ya. kalau bahasa Indonesia ini kan penajukan gambar di bawah sendiri. Gambarnya di bawah sendiri nanti. No, pilihannya ini nih. Yang satu di SKPP dengan standar SDM sarana dan Oh, kan kira belum siapa sih bikin, Mas? Oh, khususnya Stuti. Terus kan Sudah nggak usah nuduh lagi ya, Bu ya. tapi juga ada bagiannya sendiri sampai ngomong ya. Ini di bawah. Bawah. Kalau sekarang tulisannya penajukan utama kalau nggak salah ya, Bu ya. Itu tinggal dipilih. bisa menyediakan Gambar utama atau apa kayak gitu kan? Plot ini ya. Aku lalis passwordnya. kemudian memiliki akses ke SKSL mampu connect dan mampu terlaksana komunikasi media. Kayaknya. Unstabil, Mas. Hah? Kan punyanya dia ya. Apanya? Jadi Oh, mungkin. kita melihat di Indonesia yang pertama bisa melihat peran, fungsinya dan Aku lupa passwordnya. lebih apa istilahnya Oke. meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Jadi kemudiannya kematian ibu dan bayi. Kemudian juga meningkatkan kepatuhan anggotanya dalam Maaf, saya nggak bisa pelayanan. kayak gini. Kemudian mendorong anggotanya untuk menguasai diri dalam Admin. melakukan profesionalitas Admin. dan mengikuti perkembangan ilmu dan Passwordnya apa ya? Mungkin itu yang bisa Boleh dikirim aja, Bu. Passwordnya ke Bu.
Itu dah. pertanyaan atau bisa sharing, Ya, ya, ya. silahkan. Terima kasih atas perhatiannya Iya, iya. para bidan semuanya yang sudah Admin dalam 18121. siang hari ini. Terima kasih. Gede semua mas. 51. Mas sudah mulai mas. Iya. Anu ibunya bentar lagi yang untuk Burika. Iya, iya. Aduh, belum mulai nih Burika. Burika itu. WA Bud. Ya, terima kasih luar biasa untuk Dr. Diana. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya. Peserta webinar yang luar biasa, kita masih mempunyai satu pembicara juga yang luar biasa, beliau adalah psikolog. Namun karena ada hal yang mendesak dari Dr. Diana, kami persilakan untuk peserta yang ingin bertanya terlebih dahulu Bukan untuk skip. beliau, monggo yang secara Skip kan? Zoom atau online langsung di sini. Kita sudah siapkan pertanyaan door diminta. prize menarik dari sponsor. Ada satu buah payung dan door prize yang lain nanti kita akan berikan kepada penanya. Silakan kami beri kesempatan untuk penanya kepada Dr. Diana terlebih dahulu. Yaitu sampai tinggal. Ada payung menarik, Mbak Intan, boleh ditunjukkan sama door prize menarik yang sudah kita siapkan. Oh, ini Diana ya, Ibu Diana. Ini Bu Diana. Oh. Ini yang Atau pembicara yang Rika ada di Fira. Zoom Rika Fira apa? untuk Dr. Diana. Berarti sampai ini. Ini nanti terakhir nih nggak ini belum. Oh iya, ini ada Ningse dari RSU Permata Medika ya, dari Zoom. Nanti Dokter bisa kita titipkan. Dok, selama ini pasien hamil dalam sekali USG di trimester pertama. Kebanyakan kami menerima rujukan dari fase 1 di puskesmas di trimester 3 usia kehamilan 35 minggu ke Atas atas. nama siapa tadi? Bagaimana solusinya ya dok? Siapa? Rik. Monggo dijawab langsung. Yang ya, bertanya. Dok. Ah. Siapa mas? Nggak tahu anak Jadi tulisannya silakan, ini kayaknya YouTube deh. pada umur kalian kira-kira 36-35 minggu, yang dimana belum pernah sama sekali dilakukan USG ya, karena memang dari BPJS sendiri ya dok itu selama 9 bulan kadang cuma satu kali dikasih rujukan dok. Nah jadi memang biasanya ya dok. Jadi ya begitu datang sebisa mungkin kita harus melakukan USG karena dengan USG kita akan mengetahui di situ detailnya apakah itu presentasi jalinan, Oh ini Fitriana itu Puspitari. jalinan. Jadi dengan kita sudah kondisi si janin, kita akan percaya diri dalam melakukan pengelolaan persalinan. Beda kalau kita misalkan lain, kita belum tahu pasien itu belum pernah sama sekali periksa. Nah, memang sih sering terjadi di Indonesia juga sering dapat tiba-tiba pas kemarin dokter maka jantung nggak pernah periksa sama sekali langsung saya operasi saat itu juga. Memang sebaiknya itu di trimester 1 itu harus melakukan pemeriksaan dokter meskipun sekali saja. Begitu. Dan kalau itu belum pernah dilakukan pemeriksaan di trimester 1 ya otomatis di waktu datang memang harus kita periksa overall sonografi. Jadi untuk tahu pasti, karena dengan tahu kondisi pasti si janin di dalam, Pik yang tadi gak ada kan ya mas? Hah? Pik yang tadi kan? Enggak ada di bawah semua, Bu. kita akan safe, istilahnya kita akan aman melakukan pertolongan persalinan. Misalnya kalau si janin itu misalkan bisa anak pertama, padahal harus dilakukan operasi sesar. Bisa jadi nanti pertolongannya tidak maksimal sehingga bayi nanti akan asfiksia. Bayi asfiksia itu tentu akan ada kerusakan di sel
jalurnya itu syuting. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan fisik yang penunjangnya. Ya, ini satu lagi ya dok sebelum mundur. Dari Fitriana Puspitasari dari FKTP Dr. Hajar. Untuk Dr. Ludiana, bagaimana nih dok apabila ibu hamil riwayat haid tidak teratur dan riwayat keguguran 2 kali? Di usia kehamilan berapa ibu hamil harus siap-siap untuk USG? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan si ibu hamil itu dengan haid tidak teratur, itu harus dilakukan ultrasonografi pada trimester 1. Nah, kenapa pada trimester 1? Karena di situ kita akan bisa mengetahui umur kehamilannya secara valid. Jadi akan karena jaringannya ukurannya masih simpel ya, cuma panjang jari. Jadi nanti akan tahu kapan perkiraan persaingannya. Jadi harus dilakukan di trimester 1. Misalnya kalau itu udah lama dilakukan di trimester 3, kita akan susah menghitungnya karena itu sudah terjadi banyak variasi ukuran. Jadi belum tahu masa salinan, terus tidak rutin haidnya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan di bawah 12 minggu. Yang itu trimester 1 untuk tahu persis perkiraan persaingannya. Ya. Terima kasih. Saya kira untuk penanya untuk Dr. Diana, saya kira cukup. Nanti Bang Intan menyiapkan untuk 2 penanya dititipkan di tas webinarnya. Nanti data bisa di-cross-check. Kita akan lanjut untuk pembicara ketiga, namun kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Dr. Diana. Terima kasih untuk sharing-nya dokter. Semoga bahagia sukses selalu. Wis aman Bu, udah lewat lagi.